Jadi bagi saya, ini adalah hasilan ataupun dengan izin outcome daripada proses pembentukan negara bangsa kita yang gagal. Bahasa kita lah, khususnya bahasa negara kita, itu harus kita pertahankan habis-habisan. Kita perlu menjaga bahasa negara kita, kerana dalam konteks kita, bahasa Melayu itu sebagai bahasa negara kita, ia adalah identiti nasional untuk negara Malaysia kita, dan bahasa Melayu juga adalah identiti budaya bagi rakyat kita. Jadi atas dasar itu, kita pertahankan jati diri kita itu sebagai sebuah negara Melayu Islam. Kita bangsa Malaysia ini sebagai bangsa yang hidup di bumi Melayu Islam. Sedikit sekali yang ekonomi kita hebat dan sebagainya kita kaitkan dengan bahasa Melayu. Di dalam negara kita sendiri ini pun banyak isu tentang bahasa Melayu yang belum kita dapat rungkaikan. Kita lihat pada Indonesia saja kan. Jadi di Indonesia itu mereka taklah hebat dari segi ekonomi, tetapi lihat jati diri mereka dalam hal menjunjung bahasa Indonesia itu. Dan dalam hal ini pembentukan negara bangsa mereka berjaya sekali. Setiap rakyat Indonesia itu fasih berbahasa Indonesia. Jadi pas nemu isu lama soal bahasa Indonesia versus bahasa Melayu. Apa isu itu? Malaysia sempat ngusulin supaya bahasa Melayu dijadiin bahasa resmi ASEAN. Kedengarannya sih keren, kayak ngajak si rumpun gitu. Jadi aku iseng-iseng berhadiah ngetiklah di Google Melayu bahasa resmi ASEAN. Dan inilah jawabannya. Tidak, Melayu bukanlah bahasa resmi ASEAN saat ini. Meskipun Malaysia pernah mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Inggris. Bahasa kerja resmi ASEAN adalah bahasa Inggris. Usulan Malaysia ditolak oleh Indonesia yang menilai bahwa bahasa Indonesia lebih layak dan memiliki dasar historis serta linguistik yang lebih kuat untuk menjadi bahasa pengantar di ASEAN. Jadi buat Indonesia masalahnya nggak sesederhana itu. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Halo guys, selamat datang di Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang isu bahasa di Malaysia selalu menjadi topik sensitif sekaligus menarik. Di satu sisi, bahasa adalah alat komunikasi. Di sisi lain, ia adalah simbol identitas, bahkan alat politik. Pertarungan klaim bahasa Melayu dan bahasa Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rumitnya relasi antara bahasa, etnis, dan negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2014, Malaysia pernah mengumumkan bahwa bahasa Melayu telah digunakan oleh lebih dari 300 juta penutur di dunia, dan diklaim sebagai bahasa terbesar kelima secara global. Namun, klaim ini banyak dipertanyakan. Angka besar itu muncul karena Malaysia menghitung bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Dari sisi akademis, memang ada kesamaan linguistik, tetapi dalam politik identitas, Indonesia sudah lama menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah entitas tersendiri. Pada 2017, mantan Perdana Menteri Najib Razak pernah berharap bahasa Melayu bisa menjadi bahasa kedua ASEAN pada 2050. Namun, di era Ismail Sabri Yaakob, 2022, langkah itu dipercepat dengan mengajak Indonesia. Sayangnya, usulan ini ditolak. Tak lama kemudian, justru bahasa Indonesia yang diakui UNESCO sebagai bahasa resmi pada 2023. Peristiwa ini menjadi semacam tamparan simbolis bagi Malaysia, karena dunia lebih melihat Indonesia sebagai representasi modern dari bahasa. Walaupun di luar negeri Malaysia begitu percaya diri, di dalam negeri mereka sendiri isu bahasa terus menjadi perdebatan. Banyak politisi dan akademisi menyoroti kenyataan bahwa sebagian warga Malaysia, terutama etnis Cina dan India, tidak sepenuhnya fasih atau bahkan enggan menggunakan bahasa Melayu. Datuk Dr. Teo Koh Seong dalam sebuah podcast menilai bahwa hal ini merupakan kegagalan proses pembentukan bangsa, karena rakyat masih terpecah secara bahasa. Ia menekankan pentingnya mempertahankan bahasa Melayu sebagai jati diri bangsa. Namun, ia juga mengkritik bahwa dalam praktik perekonomian dan bisnis, bahasa Inggris lebih dominan ketimbang bahasa Melayu. Bahkan dalam hiburan dan iklan,
bahasa Melayu sering terpinggirkan. Salah satu akar masalahnya adalah asosiasi yang terlalu erat antara Melayu, Islam, dan bahasa Melayu. Di Malaysia, Melayu didefinisikan bukan hanya sebagai etnis, tetapi juga identik dengan Islam. Maka ketika politisi menegaskan bahwa bahasa Melayu adalah identitas bangsa, pesan tersiratnya adalah identitas Melayu Islam. Bagi etnis Cina dan India yang memeluk agama berbeda, hal ini terasa eksklusif. Mereka cenderung memilih bahasa Inggris atau Mandarin Tamil dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, karena bahasa-bahasa itu netral dari beban politik maupun agama. Kondisi ini sangat berbeda dengan Indonesia. Meski 87% penduduknya beragama Islam, Indonesia tidak menetapkan negara berbasis agama, melainkan mengusung semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia pun diposisikan netral, tidak terkait agama atau etnis tertentu, melainkan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Hasilnya, bahasa Indonesia diterima secara luas oleh seluruh etnis dan agama di Indonesia. Semua warga bisa dan bangga menggunakannya, meski dari sisi ekonomi Indonesia belum sekuat Malaysia. Ironisnya, justru karena konsistensi internal ini, bahasa Indonesia kini memiliki posisi global yang lebih kokoh. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi, bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia.